Tak lama berselang setelah kuasa hukum Peggy Setiawan menggugat penangkapan dan pentersangkaan lewat pra-peradilan yang akan disidangkan 24 Juni besok, penyidik Polda Jawa Barat juga sudah melimpahkan berkas penyidikan Peggy Setiawan kepada pihak kejaksaan. Seperti lomba maraton, pihak penyidik tak mau terlalu jauh ketinggalan oleh kuasa hukum Peggy. Pelimpahan berkas Peggy oleh penyidik kepada jaksa bisa jadi membuat kuasa hukum Peggy sedikit was-was. Artinya penyidik punya kepercayaan diri yang tinggi bahwa dua alat bukti yang cukup itu sudah ada di tangannya. Dan bila berkas Peggy yang sudah dilimpahkan itu dianggap memenuhi syarat, maka pihak jaksa tentu segera pula melimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Tapi rasanya tak akan terkejar secepat itu. Senin depan hanya tinggal beberapa hari lagi saja. Jadi pra-peradilan bisa terus berjalan, tak otomatis batal karena sudah masuk masa peradilan yang sebenarnya. Bak pepatah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Opini-opini, analisis-analisis, fakta-fakta baru termasuk pencabutan BAP oleh saksi-saksi yang boleh dibilang saksi kunci tak mempengaruhi penyidik untuk terus mengumpulkan bukti dan terus merangsek ke depan. Polisi bergeming. Bahkan dalam sebuah talkshow di Kompas TV, Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho sempat menunjukkan bukti sebuah foto yang dikatakan sebagai Peggy. Entahlah apa sebetulnya kaitan antara sebuah foto itu dengan keterlibatan Peggy Setiawan dalam pembunuhan Eki dan pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Menunjukkan kedekatan atau kisah cintakah? Entahlah. Barangkali inilah kali pertama Kadif Humas Mabes Polri turun tangan menjelaskan pada publik tentang kasus tewasnya Eki dan Vina. Harus diakui hebat dan tenang juga Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan di hadapan media tentang kasus yang sudah becek dibahas 2 bulan belakangan. Kadang dibumbui juga dengan senyuman dan gelak tawa agar situasi tak bertambah tegang. Diksi yang dipakai Kadif Humas Mabes Polri terhadap kelompok pelaku pembunuhan Eki dan Vina ini agak mirip dengan diksi yang dipakai oleh Ibtu Rudiana dalam video resminya awal Mei lalu, yakni kelompok yang kejam atau kelompok yang sadis. Berarti dugaan kesalahan prosedur Ibtu Rudiana dan pemeriksaan Propam tempo hari terlihat tak ditemukan kesalahan yang begitu fatal. Dan cocok juga dengan konversi pers kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, bahwa pihak keluarga Eki yang bermaksud menunjuk Bang Hotman sebagai kuasa hukumnya, tapi ditolaknya bahwa pihak keluarga Eki sangat yakin bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Kendati Bang Hotman sendiri ragu dan tak yakin sama sekali. Kadif Humas Mabes Polri selalu mengatakan bahwa polisi terbuka terhadap masukan, informasi, kritikan dan lain-lain dalam kasus ini. Agaknya ini juga kunci di saat pihak kepolisian agak terpojok oleh berbagai analisis-analisis yang tajam dari berbagai pihak. Pembukaan hotline resmi ini agaknya hanya untuk menjawab itu dan menjawab transparansi yang diperintahkan Presiden Jokowi. Masih butuh beberapa hari lagi ke depan untuk melihat kejelasan dari kasus ini. Nasib Peggy akan menentukan juga nasib 8 terpidana lainnya, termasuk juga nasib polisi dan nasib penegakan hukum kita secara keseluruhan. Semoga bangsa ini tak kehilangan harapan untuk tegaknya kebenaran dan keadilan.